Ibu Susi lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan selama satu periode dari 2014 hingga 2019 di era Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Pada jurnal Nature menunjukkan bahwa kebijakan agresif Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%. Alasan kelompok kami memilih Ibu Susi Pujiastuti sebagai tokoh inspiratif berakhlak karena beliau memiliki integritas yang tak tergoyahkan untuk berani bersikap jujur dan tegas, bekerja keras dari zero to hero, dan keberanian menjadi dirinya sendiri yang nyentrik. Beliau membuktikan bahwa keterbatasan pendidikan formal bukan penghalang untuk memiliki kecerdasan eksekusi yang luar biasa, terutama dalam membela kedaulatan laut Indonesia dan menyejahterakan nelayan kecil dengan aksi nyata. Sosoknya menjadi simbol kepemimpinan yang berani mengambil resiko dan bekerja dengan hati, memberikan pesan kuat bagi generasi muda bahwa integritas dan keberpihakan pada kemanusiaan adalah modal utama yang jauh lebih berharga daripada gelar atau jabatan formal. Pelayanan bukan sekedar duduk di balik meja. Bagi Susi Pujiastuti, melayani berarti memastikan bahwa Laut Indonesia memberikan kesejahteraan bagi para pemilik sahnya, yaitu nelayan kecil. Dengan kebijakan yang pro rakyat, beliau hadir memberikan solusi nyata agar nelayan kita tidak lagi menjadi penonton di laut kita sendiri. Inilah wujud pelayanan prima bagi kepuasan bangsa. Setiap amanah diemban harus dijalankan dengan penuh transparansi dan tanggung jawab. Melalui jargon tenggelamkan, beliau menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Inilah bukti nyata akuntabilitas dalam menjaga aset milik negara. Kompetensi tidak hanya lahir dari selembar ijazah, melainkan dari kemauan untuk terus belajar dan membuktikan dengan hasil kerja keras. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil menjadi negara eksporter tuna nomor 1 di Asia Tenggara. Beliau menunjukkan bahwa dengan dedikasi dan keahlian, Indonesia mampu menjawab tantangan dari dunia internasional. Membangun lingkungan kerja yang nyaman dimulai dari menghargai perbedaan tanpa sekat formalitas yang kaku. Ibu Susi mampu merangkul semua kalangan dimulai dari pejabat tinggi hingga masyarakat pesisir. Keharmonisan ini menciptakan energi positif dalam setiap kebijakan yang diambil. Loyalitas Ibu Susi kepada NKRI tidak perlu diragukan lagi. Meski badai tekanan datang dari berbagai kepentingan, beliau tetap teguh berdiri di garis terdepan untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Baginya, kepentingan negara harus selalu berada di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dunia berubah dan kita harus bergerak lebih cepat melalui pemanfaatan teknologi satelit untuk memantau radar kapal secara real time. Beliau membuktikan bahwa ASN harus adaptif terhadap teknologi. Inovasi adalah kunci untuk memenangkan persaingan di era modern. Keberhasilan besar tidak bisa dicapai dengan sendiri. Dengan semangat kolaborasi, beliau menyinergikan kekuatan lintas instansi antara KKP, TNI AL, dan Polri. Sinergi ini menjadi kekuatan dahsyat yang berhasil mengusir ribuan kapal ilegal di perairan Indonesia. Seperti itulah teman-teman, salah satu dari sekian banyak tokoh hebat di Indonesia yang kini namanya selalu diingat oleh bangsa Indonesia, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Ada banyak sekali hal yang dapat kita petik dari beliau ini, seperti sifat tegas, pekerja keras, gigih, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Setidaknya dari sekian banyak sikap dan perilaku beliau, kita bisa memetik salah satu dan dapat kita terapkan serta tanamkan dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadi pupuk yang akan menumbuhkan sikap hebat beliau lainnya di kehidupan kita.